sosok daripada keluarga yang mendidik. Kita ini Pak, belum lihat anak terlalu alim, apaan tak alim, apaan salah, embun yusan situ, anak salah, kompo ya seributan. Artinya apa? Orang kalau pengen punya anak soleh, jangan cuma dibacain, diruqyah, atau sampai doang ngambil ini tak alim. Orang tuanya dulu. Kalau pisang, buahnya pisang. Apaan gede pas duri, tak beres ini. Beres tak beres? Gila dirinya. Jadi kalau pengen punya anak soleh, maka apa? Bapaknya harus soleh dulu. Kita lihat. Abi Abdul Rahman, satu tarabba ada buyutil ilm, terdidik daripada rumah yang dipenuhi dengan ilmu. Musalsalatun min sulm asanidu akhdihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hammadi. Abun yatalaqqa an abihi wa hakadha. Gak usah nyari ilmu ke tempat lain Pak, dari bapak ke bapaknya. Apa kata Habib Abdul Rahman? Beliau mengatakan bahasanya 3 orang yang membuat aku menjadi besar seperti ini. Yang pertama Abi, ayahku Abdullah bin Ahmad bin Faqih. Yang kedua Al-Jiddi minal kakekku dari ibu Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Idrus. Dan juga paman dari ibuku Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Idrus sahibud deste, yang punya kitab deste, kumpulan tentang fatwa-fatwa fikih. Kata beliau, 3 orang ini yang sehingga mencetak aku menjadi orang yang besar. Artinya apa? Orang kalau ingin punya ilmu Pak, harus orang tuanya mendidik. Gimana cara mendidiknya? Saya singkat supaya barokah. 4 hal yang harus sampai lakukan Pak. Siapa orang ingin punya anak soleh harus punya 4. Ya tak lebih Pak. Yang salat Allah dari Bismillah. Bahkan mulai bosan mulai TV marahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Gimana caranya punya anak? Punya anak yang soleh-soleha? 4 caranya. 1, nusbiruhum bi'ilmin nafi. Kita warnai anak kita dengan ilmu agama. Anaknya nggak dimondokkan, anaknya nggak pernah hadir pengajian, tapi hayal kepingin jadi jadi anak yang soleh. Nggak bisa. Jangankan anaknya ente, anaknya orang soleh, nggak pernah belajar, bodoh. Man jalasal asyrar wa in kana minal akhyar fa huwa minal asyrar. Anaknya orang baik, anaknya kiai, duduk sama orang jelek, dihitung jadi orang jelek. Anaknya Habib, duduk sama orang nakal, jadi nakal Pak. Dia anak Habib, udah anak kakek, bodoh. Bener Habib. Begini apa tak iya kan? Wes bablas. Artinya apa? Laisa al-mar'u yunan bil aliman. Enggak ada orang langsung lahir alim. Jadi berikan anak sampean itu ilmu agama. Allahumma shalli ala Muhammad. Abi Abdul Qadir bin Ahmad As-Sikar, beliau mengatakan bahwasanya siapa orang yang naruh anaknya di depan orang soleh, ditaruh di pondok. Ini ada pesantren di sini, ditaruh pondok. Istimewanya ada 4. Apa? Ya'rif tariquddin, tahu caranya beragama yang baik dan benar. Yang kedua, ya'rif tariqur rahmah, tahu caranya kasih sayang. Yang ketiga, ya'rif tariqul akhirah, tahu caranya berjalan menuju akhirat. Yang keempat, ya'rif tariqul hidayah, dia akan tahu caranya mencari hidayah kalau anaknya ditaruh di tempat orang soleh. Ini yang pertama, saya singkat. Yang kedua, gimana caranya kalau ingin punya anak yang soleh? Doa, didoakan Pak. Kita ini kadang nggak doakan anak kecuali kalau anak lagi sakit. Kapan dari waktunya berdoa yang baik? Dengar, kalau ingin waktu doa yang baik ada 2, ada 3. 1, indah sholihin, ketika kau di depan orang soleh angkat tangannya. Ya Allah, mudah-mudahan anakku seperti Habib itu, seperti kiai itu, seperti ulama itu. Itu doa yang paling bagus. Yang kedua, indah syam, ketika berpuasa. Karena Allah telah menyatakan inni alaitu ala nafsi alla arudda wa tasa'in. Aku telah berjanji, aku tidak akan menolak doa orang yang berpuasa. Yang ketiga, indalail, ketika malam hari. Ketika di malam hari kita berdoa. Ini waktunya berdoa. Saya tingkat. Yang ketiga, kalau ingin punya anak soleh, aklul halal, beri makan sehalal Pak.
Kalau uangnya nyuri, uangnya bohongi orang, nipu orang, dikasihkan ke anaknya. Man akalan haram asad jawari hausya'a abad. Siapa orang yang makan makanan yang haram akan bermaksiat anggota badannya, mau ataupun tidak mau. Jadi kalau kita ngasih anak kita, istri kita makanan yang haram, seperti kita mendorong istri kita supaya selingkuh, istri kita supaya melakukan yang haram, anak kita supaya durhaka kepada orang tua. Kenapa? Karena makanan yang masuk. Dan yang keempat, kalau kepingin punya anak yang soleh, yaitu adalah al-bi'ah, lingkungan. Kakeknya para hamba ini, Sayyidina Ali Khalil Ghazali, ketika masuk ke kota Dari, apa yang dilakukan? Pertama bangun Masjid Bani Ahmad yang sekarang namanya Masjid Ba'ali. Kemudian buat hauto dikeliling Pak, dipagar, nggak boleh keluar dari tempat itu kecuali mereka sudah menghatamkan dan menghafalkan dan mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Kenapa? Dijaga lingkungan. Kenapa? As-sohib, sahib, teman itu sangat menarik kepribadian anak-anak kita. Terakhir, sebagai penutup pelajaran yang kedua dari Alamatud Dunya, beliau adalah tujarul akhirah. Beliau ini jangan dikira, iya Habib itu jadi wali, nggak punya pekerjaan. Kata siapa? Ada Habib Abdurrahman Alamatud Dunya, orang kaya Pak, hektaran tanahnya, sampai dikatakan beliau kalau panen itu hartanya dibagi 3. Satu, jadi kalau panen dibagi 3, satu diberikan untuk keluarga, yang kedua untuk modal diputar modal, yang ketiga digunakan untuk menjamu tamu. Jadi mereka itu orang kaya. Habib Abdurrahman As-Segaf kan punya oleh Pak Adam, Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak orang mengatakan bahwasanya adalah aku Nabi Habib. Siapa menjawab? Habib Abdurrahman Segaf. Abdurrahman Segaf bin Muhammad Maulana Dawilan itu sawahnya hektar, nanam sendiri. Jadi ditanam, ketika ditanam dia duduk Yasin wal Qur'anil Hakim wa ilaihi turja'un. Pindah lagi, nanam celep Yasin wal Qur'anil Hakim wa ilaihi turja'un. Semuanya ya bisa berpun jangan kaget pada lapar ya. Aku juga manusia. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau panen, waktunya panen, nggak dipanen kecuali setiap kormanya didudui sama beliau Pak. Alif lam mim ini boleh. Alif lam mim minal jinnati wan nas. Dan anak beliau yang perempuan nggak boleh mencicipi kurma yang dipanen kecuali membaca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar 30.000 yang perempuan. Yang laki didatkan ini tuh hati lonte. Kenapa? 60.000. Mana-mana sebutnya pun boleh dicicipin. Oh jangan jelas lah dicicipin lewe masalah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mereka adalah tujarul akhirah. Tujarul sekarang enggak, baru jaga konter, enggak Jumatan. Betul gitu. Baru jadi kuli. Ya Allah sudah enggak sholat. Mereka adalah rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Pak, kerja itu boleh. Yang enggak boleh itu cuma satu, pekerjaan yang membuat kita lupa kepada Allah. Makan PC ini manis Pak, PC ini mana? Kesini kama, saya tutup akhir naktim bil besok. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi. Dibakar ngajal cerita ngomong lagi. Kalau saya kan dari jauh. Membahas salah ini. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi. Dunia itu mereka para soli bagi mukodam itu kayaknya orang satu hari hampir 400 atau 500 ton yang dikeluarkan, 500 kilo dikeluarkan untuk sodako. Bukan orang miskin, tapi Rahman sedang kaya. Dan yang pantas di hari akhir dari kiamat jelas Pak, ke harga Pak. Apal Quran numpak sebenarnya dicanda ini sangat aman. Butuh numpak pakai siok itu. Padahal dunia ini asal judan dari. Kenapa? Turun
turun dari Alfa, dicium dah. Jadi minta sama Allah kaya nggak apa-apa, tapi jadikan kaya yang di tangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Contoh, tapi kebanyakan uang membuat orang itu lupa sama Allah. Alhaakumul takasur. Beli kasur